Malam hari ini saya mau sharing tentang temanya adalah pray and go, berdoa dan pergi. Sangat simpel sekali, sangat sederhana, tidak juga akan susah-susah, tapi kita mau melihat hatinya Tuhan pada malam hari ini, ya. Oke, kita akan lihat firman Tuhannya. Lukas 10 ayat 17 sampai 22. Ya, Lukas 10 ayat 17 sampai 22. Ini ke-70 murid pulang ya. Jadi ketika Tuhan Yesus menyuruh ke-70 murid pergi berdua-berdua, setelah beberapa waktu mereka kembali. Ya, ayat 17. Ketika ke-70 misionaris itu kembali kepada Yesus, mereka sangat bersuka cita dan bercerita kepadanya, kepada Yesus karena huruf besar. Tuhan, bahkan setan-setan menaati kami ketika kami memerintahkan mereka dalam namamu. Yesus menjawab, sementara kamu sedang melayani, aku, Yesus kan, aku guru besar, aku melihat iblis rebah sampai dia tiba-tiba jatuh dari langit seperti kilat ke tanah. Wow. Ya, kita akan melihat bagian go-nya dulu, bagian pergi. Ya, jadi ini 70 murid pergi berdua-dua. Apa yang kita bisa lihat di sini bahwa kalau kita pergi ya, itu baiknya tidak sendiri. Setidaknya ada temannya. Tentu aja selalu ada Roh Kudus ya. Lebih baik kita ada temannya, ada timnya. Ya. Lalu waktu baliknya semua senang ya. Mereka senang, wah setan-setan mendengar. Tapi ini jawaban Yesus luar biasa. Dia bilang begini, Yesus bilang, ke sementara kamu sedang melayani, ya. Kalau dalam bahasa Inggris, while you are ministering, ketika kamu sedang melayani, aku melihat iblis rebah sampai tiba-tiba dia jatuh dari langit. Apa yang kita bisa lihat bahwa kalau kita pergi, go, ya, kalau kita melayani, apa saja bentuknya itu, ketika kita pergi, go, melayani, Yesus melihat iblis rebah, atau kalau dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa iblis itu apa, topple, rubuh, tumbang, gitu ya, rubuh, tumbang, rebah, ya. Kalau rebah kan kelihatannya enak, rebahan gitu ya. Kalau orang Indonesia, orang Jawa kan dia rebah-rebahan gitu ya. Kalau topo itu rubuh, tumbang. Wah, lebih kejeblak gitu ya. Yang menarik untuk saya di sini ya, ketika murid-murid yang 70 itu pergi melayani, Yesus bilang, aku melihat. Berarti apa? Ketika kita ini pergi, go, lakukan melayani apa saja, kita nggak dibiarin ya udah. Yesus bilang oke pergi ya berdua-dua, nggak gitu aja. Tetapi dalam ayat 18 ini Yesus mau kasih tahu kita, ketika kita pergi aku melihat. Berarti apa? Yesus terus memandang kita dan menjagai kita. Kita nggak dibiarin ya udah pergi bye bye nanti balik lagi ya, nggak begitu ya. Aku melihat ketika kamu melayani. Jadi ketika kita pergi, kita go, Yesus memandang kita. Mata Tuhan terus menjaga kita, dia terus melihat kita. Dan apa yang terjadi ketika kita pergi? Dia bilang, ketika kamu sedang melayani, kalimat ini penting banget. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau saudara dan saya pergi melayani, go, apa yang terjadi sesungguhnya yang kita nggak lihat di mata kita, Yesus mau kasih tahu ini yang terjadi di alam yang tidak kita lihat, tetapi nyata, alam roh kan nyata, supranatural itu nyata, bahwa iblis itu rubuh, iblis itu tumbang, kedebak gitu, jatuh ketika kita pergi. Sampai dia, iblis itu, tiba-tiba jatuh dari langit seperti kilat ke tanah. Jadi benar-benar jatuh, habis, kalah total. Memang dia sudah kalah. Tapi Tuhan mau kasih tahu saudara dan saya, pergi. Aku menjaga kamu. Aku melihat kamu. Pergi, ketika kamu pergi, iblis itu rubuh, jatuh.
dari tempatnya yang paling tinggi, dari langit, dari kesombongannya, dari apa? Seperti kilat ke tanah. Kenapa kok Tuhan Yesus bilang seperti kilat? Kalau dulu waktu saya sekolah, kita kan diajarin di gedung-gedung yang tinggi sampai sekarang juga, itu ada yang disebut penangkal petir. Jadi kalau ada petir, ada kilat di gedung-gedung yang tinggi itu, yang paling tinggi, itu selalu dipasang penangkal petir, seperti ujung gini kan. Itu gunanya menangkap petir itu, aliran listrik dari petir itu dimasukkan ke dalam penangkap petir, masuk terus sampai ke tanah, jadi dinetralkan. Dengan kata lain gitu, kalau kita kesambar petir kan kita mati kebakaran kan, ya hangus kan. Jadi dinetralkan itu aliran listrik atau bahaya dari petir. Tuhan menggambarkan seperti ini, bahwa ketika kita pergi melayani, bukan saja aku menjaga kamu dan aku melihat kamu, tapi iblis itu kalah, jatuh, roboh, tumbang seperti kilat ke tanah. Artinya apa? Nggak ada kuasanya. Kuasanya tuh udah dinetralin, nggak ada kuasa masuk ke tanah seperti kilat, nggak punya kuasa lagi, nggak punya daya untuk apa, petirnya tuh udah hilang. Itulah yang terjadi. Nah, jadi ketika kita pergi tuh ada satu hal yang luar biasa yang terjadi, ya. Nggak ada kuasa lagi. Kemudian ayat yang kedua, ayat berikutnya 19-20. Sekarang kamu mengerti bahwa aku sudah mengimpartasikan kepadaku semua otoritasku untuk menginjak-injak kerajaannya. Kamu akan menginjak-injak setiap setan di depanmu dan mengalahkan setiap kuasa yang dimiliki iblis. Sama sekali tidak ada yang akan dapat membahayakan kamu saat kamu berjalan dalam otoritas ini. Jadi Tuhan mau kasih tahu kita ketika kita pergi, perlindungannya tuh ya dan amin. Ya, lalu kemudian ayat 20, namun demikian, sumber sukacitamu yang sebenarnya, kata murid-murid kan balik 70, wah happy banget ya, seneng banget ya. Tapi dia bilang sumber sukacita yang sebenarnya bukan hanya karena roh-roh ini tunduk kepada otoritasmu, melainkan karena namamu tertulis dalam catatan di surga. Dan karena kamu adalah milik kerajaan Allah. Inilah sumber otoritasmu yang sesungguhnya. Jadi dari sini Tuhan Yesus mau katakan, dia sedang mengajar juga kepada murid-muridnya, ya, bahwa kalau kita pergi melayani, kita senang. Kita lihat, wah iblis semua pergi, orang sakit sembuh, wah pokoknya ada banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang terjadi di dalam kita melayani. Ya. Tapi Tuhan bilang bukan di situ, ya, bukan karena setan-setan pergi, bukan karena itu. Yang terpenting sumber sukacitamu itu apa? Namamu tertulis dalam catatan di surga. Kamu adalah milik kerajaan Allah. Jadi dia mau bilang apa? Yang terpenting yang menjadi sumber sukacita kita adalah hubungan relasi kita kembali kepada dia. Kembali lagi dia itu yang penting dulu, yang buat kita sukacita. Kan dia bilang nama kita tertulis, artinya kan kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita kan, kita lahir baru kan. Jadi kita ini diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita bisa panggil dia Bapak, kita ini adalah anak-anaknya, kerajaan Allah, kita warisi apa yang ada dalam kerajaan Allah. Itulah sebenarnya yang menjadi otoritas kita. Itulah sebenarnya di situ otak otoritas kita ketika kita menjadi anaknya. Ya, ketika kita punya hubungan relasi yang benar. Jadi bukan go-nya itu yang membuat kita sukacita apa yang terjadi dalam pelayanan, tetapi karena hubungan relasi kembali lagi ke situ, ya, bahwa kita dan Tuhan, Tuhan dan kita, ya. uh, Roh Kudus di dalam kita itu kita, untuk kepentingan kita, untuk benefit kita. Tetapi Roh Kudus upon us, Roh Kudus di atas kita itu untuk orang lain. Ya, itu sudah berkali-kali diajarkan baik di School of Worship maupun School of the Word. Ya, Roh Kudus di dalam kita untuk kita, Roh Kudus upon us di atas kita untuk orang lain. Ya. Sekarang kita lihat gini, ya. Matius 4 ayat 23 sampai 24. Kita masih di bagian yang go dulu, ya. Yesus melayani dari satu tempat ke tempat lainnya. Berarti ini kan go kan? Melayani, udah jelas kalimatnya melayani. Go dari satu tempat ke tempat lainnya.
di seluruh provinsi Galilea, kemana-mana berarti kan? Ia mengajar di sinagoge-sinagoge Yahudi, memberitakan pengharapan tentang alam kerajaan dan menyembuhkan segala sakit penyakit dan kelemahan di antara orang-orang itu. Ketenarannya tersiar kemana-mana. Banyak orang yang sakit dan menderita berbagai penyakit dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Orang-orang yang sakit ayan, yang lumpuh, dan yang disiksa oleh kuasa-kuasa setan semuanya dibebaskan. Setiap orang yang dibawa kepada Yesus disembuhkan. Yang menarik dalam ayat ini adalah bahwa dia pergi ke satu tempat, ke tempat, ke tempat. Go. Oke? Ketika dia go itu, apa yang dia bicarakan? Apa yang dia beritakan? Dia memberitakan pengharapan tentang alam kerajaan dan menyembuhkan segala penyakit. Nomor satu yang dia beritakan ketika dia go, jadi ini yang kita mau belajar hari ini, kalau kita go, kalau kita melayani, adalah kita memberitakan pengharapan. Atau kalau kita lihat dalam Matius 9 ayat 35, ya, Matius 9 ayat 35. Yesus berjalan ke seluruh wilayah itu. Berarti kan go. Ini masih pergi kan? Keliling kan? Ke seluruh wilayah itu dengan berita. Apa yang harus kita beritakan ketika kita go? Tentang kerajaan Allah yang membawa sukacita. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat mereka dan kemanapun ia pergi, ia menunjukkan kuasa Allah dengan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi ini yang harus jadi pegangan kita, yang harus kita ingat baik-baik. Ketika kita go sama dengan Yesus, kita apa? Memberitakan kabar sukacita. Kerajaan Allah yang membawa sukacita. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan wonderful news of the kingdom. Kabar baik tentang keindahan kerajaan Allah. Ya, jadi selalu itu. Dia kemana saja dia pergi, dia menceritakan kabar baik, wonderful news. Tentang apa? Kerajaan Allah. Ya, setelah itu menyembuhkan segala sakit penyakit, mengusir setan dan yang lainnya. Tapi nomor satu itu selalu, kalau kita baca di keempat Injil, kemanapun dia pergi selalu memberitakan kabar baik. Itu dulu yang selalu dia beritakan. Adanya pengharapan tadi dalam Matius 4. Lukas 8 ayat 1, ya, mungkin ayatnya tidak di situ ya, saya bacakan ya. Lukas 8 ayat 1. Soon afterwards, setelah ya, Jesus began a ministry tour. Wah, ini dalam bahasa The Passion Translation tuh ngomong gini, Jesus began a ministry tour. Jadi kayak tour pelayanan, keliling dari satu tempat ke tempat ke tempat ke tempat. Bahasa yang dipakai menarik ya dari Brian Simon ya, ministry tour. Go. Jadi dia benar-benar pergi dari satu tempat ke tempat ke tempat throughout the country, ke seluruh negara daerah-daerah situ ya. Visiting cities and villages, ke kota-kota dan ke desa-desa. Nggak ke kota-kota mulu, ya, ke desa-desa juga. Jadi ke tempat-tempat yang besar dan ke tempat-tempat yang kecil. Visiting cities and villages. Kemana-mana, ke kota-kota dan ke desa-desa juga, nggak ke kota-kota mulu, gitu kan. Ya, ke desa-desa juga, ke tempat-tempat yang terpencil istilahnya kan, yang jauh-jauh nih. Kemana aja dia benar-benar ministry tour. Ya. Untuk ngapain? Announce the wonderful news of God's kingdom. Itu yang selalu ketika dia go, ketika dia melayani, yang nomor satu dia beritakan adalah kabar yang sangat luar biasa indah tentang kerajaan Allah. Itu yang harus kita juga lakukan. Makanya Injil disebut good news, kabar baik. Karena memang itu, kemana aja Yesus pergi, itu dulu nomor satu. Kebaikan daripada kabar baik daripada kerajaan Allah itu. Baru setelah itu adanya kesembuhan, orang-orang sakit disembuhkan, setan diusir dan sebagainya, ya. Kemudian sekarang kita lihat Markus 16 ayat 15. Dan ayat 15 ya. Dan ia berkata kepada mereka, sementara kamu pergi ke seluruh dunia. Wah, sekarang lebih maju lagi ya. Yesus berkata, ini udah mau akhir dari Markus kan ya. Tadi dia ke kota-kota, ke desa-desa, dia sekarang bilang sama kita pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil
Injil yang indah ini secara terbuka kepada seluruh umat manusia. Wah, dia bilang apa? Injil yang indah. Injil itu indah. Injil itu indah, ya. Jadi nggak penuh dengan apa penghukuman, penghakiman, tuduhan, ya. Bukan. Injil itu indah, ya. Secara terbuka kepada seluruh umat manusia. Jadi siapa aja yang pokoknya yang namanya orang deh gitu ya, kepada semua secara terbuka kasih tahu mereka bahwa Injil itu indah, ya. Ini Yesus yang ngomong. Dan para rasul pergi memberitakan kabar baik ini kemanapun, karena Tuhan sendiri senantiasa bekerja bersama mereka, meneguhkan pesan yang mereka beritakan dengan tanda-tanda mujizat yang menyertai. Jadi ketika mereka pergi, kita nggak pergi sendirian. Tuhan bekerja sama dengan kita. Jadi dia cuma kasih kita pergi. Dia mau kita co-partner, bekerja sama. Dia akan bekerja. Dengan apa? Meneguhkan bahwa apa yang kita katakan dalam nama Yesus sembuh akan sembuh. Ada tanda-tanda mujizat yang menyertai. Dia meneguhkan kita ketika kita pergi. Ya. Kemudian apa itu kabar baik? Ya kan dia bilang kan Injil yang indah. Ya, Injil itu kan gospel. Injil yang indah, apa sih itu gospel? Ya, gospel itu Injil yang indah dalam terjemahan The Passion Translation, atau kita biasa bilangnya kabar baik. Ya, jadi apakah Injil itu adalah kabar baik, kabar yang indah tentang kerajaan Allah? Nah, kabar baik itu apa? Ini kan yang diberitakan. Jadi kita memberitakan Injil yang indah, kabar yang indah tentang kerajaan Allah. Apa yang diberitakan di dalamnya tuh apa yang kita ngomong? Sangat gampang dan sangat sederhana, karena kalau terlalu sulit murid-muridnya juga pasti yang orang-orang biasa itu nggak akan bisa melakukan. Jadi sangat sederhana aja. Yesus bagi kita sekarang Injil kabar baik itu apa? Bahwa Yesus adalah anak Allah. Satu. Dua, Yesus mati di kayu salib untuk semua manusia, untuk dosa kita, untuk segala kutuk, untuk segala sakit penyakit, segala kelemahan kita, semua sebutkan aja. Ketiga, dia dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit. Keempat, dia sekarang hidup untuk selama-lamanya. Barang siapa percaya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidupnya kekal. Itu Injil. Itu aja yang diberitakan. Nggak usah terlalu bingung kalau kita, mana bisa saya pergi, mana bisa saya melayani, ngomong apa, kabar baik apa yang mau saya ceritakan. Ya itu aja. Yesus anak Allah. Karena kalau kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah anak Allah, mati di kayu salib untuk semua dosa-dosa kita, kita bertobat, kita minta ampun, dia dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit, sekarang dia hidup, dan kita menerima dia, kita diselamatkan, kata firman Tuhan. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu yang kita beritakan. Di dalamnya kita bisa berikan kesaksian hidup kita, bagaimana Tuhan Yesus menjadi kabar baik buat kita. Jadi Injil go itu tidak susah, tidak sulit. Ya, itu yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Roma 1 ayat 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Karena aku tidak malu akan Injil Kristus. For it is the power of God. Karena Injil Kristus itu adalah kuasa Allah to salvation, untuk keselamatan, for everyone who believe, bagi siapa saja yang percaya. For the Jew first, and also for the Greek, bagi orang Yahudi dan bagi orang Yunani. Kalau sekarang bagi orang Yahudi dan orang Yunani itu maksudnya kita semua. Jadi yang menarik adalah gak usah malu, kata ini Paulus ya, aku nggak malu sama Injil Kristus. Karena Injil Kristus itu adalah kuasa Allah untuk keselamatan bagi semua orang yang percaya. Jadi dengan kita memberitakan Injil, Yesus anak Allah, mati di kayu salib untuk dosa kita, sakit penyakit, dan semua yang lainnya, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dia hidup untuk selama-lamanya, kita menerima dia, kita diselamatkan. Injil itu, yang saya sebutkan ini, ya, itu punya kuasa Allah untuk keselamatan.
Kabar baik tentang kerajaan Allah itu ada kuasanya. Jadi memberitakan Injil, siapa itu Yesus, anak Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dia Juru Selamat, itu ngomong itu aja, itu ada kuasanya untuk keselamatan bagi orang yang percaya. Jadi kita cuma ngomong, yang kita sebutkan itu akan membawa kuasa. Kata Paulus begitu, karena Injil adalah kuasa Allah untuk keselamatan. Jadi jangan meremehkan go, jangan meremehkan pergi melayani, memberitakan kabar baik, karena ada kuasanya. Dengan ngomong itu saja, itu ada kuasanya. Oke, sekarang kita masuk bagian yang depannya. Ya, tadi kan go. Yesus sebelum go, tadi kita udah banyak lihat ayat. Ya, kalau di 4 Injil kita sering baca banyak lagi tuh ayat. Yesus pergi kemana-mana, kemana-mana. Oke, sebelum dia pergi, sebelum dia go, dia firman Tuhan bilang dia itu punya kebiasaan. Ya, as his habit. Nggak usah kita lihat ayatnya, Lukas 22 ayat 39 sampai 47 dalam The Passion Translation tuh dikatakan gini, as was his habit, seperti kebiasaannya. Yesus pergi ke Bukit Zaitun, his place of secret prayer, tempat doa rahasianya. Jadi Yesus selalu punya satu tempat rahasia di mana dia berdoa. Itu adalah Bukit Zaitun, as his habit, kebiasaan. Ya. Jadi sebelum dia pergi, dia membangun hubungan relasinya dulu dengan Bapaknya. Berdoa, berkomunikasi, membangun keintiman dengan Bapaknya. Itu jadi kebiasaannya. Dia nggak main pergi-pergi. Kita tahu Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Tapi dia memberikan contoh kepada kita. Berdoa. Lalu kemudian Markus 1 ayat 35, nggak usah kita lihat juga. Dikatakan bahwa ketika hari masih gelap, pagi-pagi, subuh, dia berdoa sendirian. Itu udah banyak tuh di keempat Injil. Ketika matahari belum terbit, ketika hari masih gelap, Yesus sudah pergi keluar berdoa. Bahkan Lukas 6 ayat 12 ya, dikatakan he spent the whole night prayer to God. Dia sepanjang malam-malam, semalam-malaman berdoa. Jadi dia ada doa semalam-malaman, ada doa pagi-pagi sekali, saya punya kebiasaan berdoa, selalu punya secret place-nya, tempat rahasianya sendiri. Bahkan firman Tuhan mengatakan ketika dia habis melayani orang banyak, dia berdoa untuk orang banyak semua. Dia selalu malamnya itu pergi menyendiri juga berdoa. Ya, Matius 14 ayat 23, Lukas 5 ayat 16. Yesus pergi ke tempat sendirian, ke tempat yang nggak banyak orang, solitary place, untuk berdoa pada malam hari. Jadi dia terus membangun hubungan relasinya dengan Bapaknya sebelum dia pergi. Sebelum siangnya dia kemana-mana melayani, pagi-pagi dia berdoa. Setelah semuanya pelayanan, malam-malam udah capek, dia masih punya ambil waktu. Kebiasaan. Mari, sebelum kita go bentuknya apa saja. Apakah kita memberitakan Injil dalam sebuah firman, atau bersaksi, mendoakan orang, atau konseling, atau menjadi worship leader, apa saja bentuk pelayanan kita, go kita. Ambil selalu hubungan relasi kita dengan Tuhan. Pray, berdoa. Ya. Sekarang mari kita katakan begini, let's say ya, kan ini judulnya pray and go. Mari kita katakan go itu sama dengan evangelism. Jadi go, pergi, melayani sama dengan penginjilan. Ya, menarik kan? Kenapa kok saya samakan ini? Saya beri contoh ya. Tadi itu ayat yang pertama kali Ernie buka, ya, Lukas 10 ayat yang ke-17. Balik lagi deh, kita lihat. Kalimatnya tuh sangat menarik sekali. Mungkin kita nggak pernah perhatikan ya. Lukas 10 ayat 17, tolong Ernie. Kenapa saya menyamakan go, pergi, melayani dengan penginjilan? Coba lihat ayat 17. Ketika ke-70 apa? Misionaris. Yesus nggak bilang
ketika ke-70 murid atau rasul, ya, enggak, discipleship, enggak, murid-muridnya, murid-murid pemuritannya. Bahasa yang dipakai O'Brien Simon adalah ketika ke-70 murid, ke-70 misionaris kembali. Nggak tahu mereka perginya jauh kan, kemana-mana, nggak tahu berapa minggu atau berapa bulan, karena zaman dulu kan orang naik jalan kaki kan, ya. Jadi mereka yang go, mereka yang pergi ini dari satu tempat ke tempat ke tempat yang lain, Yesus mengatakan ini misionaris. Jadi kayak pergi penginjilan kan, memberitakan kabar baik. Oke, sekarang kita balik lagi yang saya mau katakan. Kenapa saya bilang, mari kita katakan go, pergi, melayani sama dengan misionaris. Ya, go sama dengan penginjilan. Penginjilan ini bukan sesuatu yang kita lakukan. Oh, saya pergi memberitakan kabar baik. Yesus anak Allah, ini bukan sesuatu yang kita go pergi melakukan doing. Bukan. Ini adalah sesuatu yang kita lakukan karena kita diberi kuasa oleh Roh Kudus. Kita diberi kuasanya waktu apa? Waktu kita berdoa membangun hubungan relasi. Kita diberikan kuasa, kita diberikan hikmat, kita diberikan pewahyuan, kita diberikan pengurapan ketika kita berdoa. Jadi bukan sesuatu yang kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri, kepandaian kita sendiri, kemampuan kita sendiri, uang kita sendiri, tenaga kita sendiri. Bukan. Kita co-partner selalu bersama-sama dengan dia dalam penginjilan atau go. Ya. Lukas 24 ayat 45 sampai 49. Coba kita lihat Ernie. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Oke, dia bilang ini ya. Ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini sama dengan Lukas 1 ayat 8 ya, bahwa kita tahu kan ketika Roh Kudus turun, engkau akan menerima kuasa. Ketika Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Samaria, Yudea dan sampai ke ujung bumi. Jadi, sebelum kita go, sebelum kita melayani, sebelum kita melakukan penginjilan, ya, kita harus diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Artinya kita diberikan suatu kuasa Roh Kudus, ya. Jadi, penginjilan itu seperti saya bilang tadi, go ini bukan doing, tetapi ini adalah supernatural work atau suatu pelayanan pekerjaan yang supranatural. Ya. Bukan dengan kekuatan dan kemampuan karena saya bisa, karena saya jago ngomong, bukan. Ya. Tapi diperlengkapi dengan kuasa oleh Roh Kudus. Jadi ini penginjilan itu adalah benar-benar pekerjaan Roh Kudus yang diperlengkapi dan diurapi oleh Roh Kudus, bukan karena saya mau, ya, atau saya bisa. Di dalam berdoa, ya, sebelum go kan pray. Dalam berdoa itu kita menjamah hati Tuhan waktu kita berdoa. Kita menyamakan hati kita dengan hatinya Tuhan. Dengan kata lain, kita mau tahu hati Tuhan itu apa. Kita menyamakan hati kita dengan hati Tuhan. Saya rasa itu yang juga Yesus lakukan ketika dia berdoa pagi-pagi, sebelum matahari terbit, di tempat yang sepi, dia berdoa. Mungkin dia bertanya kepada bapaknya, apa yang harus dikerjakan hari ini? Mungkin bapaknya bilang, pergi ke Samaria. Nanti ada perempuan di sumur di Samaria. Ini mungkin karena saya nggak tahu percakapan apa. Artinya di dalam dia berdoa, di dalam kita membangun hubungan relasi kita dengan Tuhan dalam berdoa, kita mau dengar hati Tuhan tuh apa? Apa yang mau Tuhan katakan pada kita? Jadi kita menyentuh hatinya Tuhan. Menyamakan hati kita dengan hatinya Tuhan. Hati Tuhan itu apa? Hati Tuhan itu detak jantungnya Tuhan. Itu adalah souls, jiwa-jiwa. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu, Tuhan selalu punya satu yang sama. Dia mengasihi manusia. Ketika kita jatuh, dia mencari lagi manusia supaya selamat. Karena begitu besar kasih Allah kan akan dunia ini kan. Jadi hati Tuhan, detak jantung hati Tuhan adalah kita. Semua kita, semua manusia, itu hati Tuhan. Detak jantungnya Tuhan.
Dan di dalam berdoa, membuat kita jadi lebih peka akan suara dan tuntunan Tuhan dalam kita berdoa. Jadi kan kita mendengar, oh oke, begini caranya Tuhan. Begini caranya. Dia akan kasih tahu kita dengan kepekaan-kepekaan apa yang harus kita bicarakan, siapa yang harus kita temui, bagaimana kita berbicaranya. Dia memberikan tuntunan. Ya. Saya mau berikan satu contoh ya. Eh, Apa yang saya katakan hari ini tidak ada hubungannya dengan apa yang saya mau tunjukkan, ya. Karena yang hari ini saya susun waktu menyiapkan ini, gitu ya. Tetapi pada akhir tahun 2024, ya, ketika buku saya yang pertama sudah jadi, ya, maksudnya sudah selesai, tinggal publish, ya, dicetak, Tuhan ngomong sama saya untuk bikin buku yang kedua, ya. Ini nggak saya rencanakan tadi pada ngomong di depan gitu ya, jadi saya ingat ini. Tuhan ngomong buku yang kedua, ya, dan gampang sekali Tuhan langsung kasih tahu sama, from my heart to your heart, dari hatiku kata Tuhan ke hatimu, ke hati kita, ya. Waktu buku yang pertama, ya, itu tema utamanya adalah taste how good I am. Kecaplah betapa baiknya Tuhan, betapa manisnya Tuhan. Makanya gambarnya es krim, kemanisan Tuhan, kebaikan Tuhan, ya. Tetapi untuk buku yang kedua Tuhan katakan saya God's Heartbeat. Ini buku yang kedua, nanti akan ada di Reva, ya. God's Heartbeat, detak jantungnya Tuhan. Di dalam buku ini, devotion ini, apa saja sih detak jantungnya Tuhan yang Tuhan kasih tahu saya, ya. Dan salah satunya yang saya lihat di hari ini adalah detak jantung Tuhan adalah saudara dan saya dan semua orang di sekitar kita, manusia. Dia sayang kita, dia mengasihi kita. Ayatnya firman Tuhan bilang gini, for the joy that set before me, untuk sukacita yang aku lihat di hadapanku, aku menderita. Dia mau menderita seperti itu karena apa? Karena sukacita yang dia lihat di depannya, keselamatan jiwa-jiwamu, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan udah lihat ketika dikantung di kayu salib, dia bertahan menderita semuanya untuk sukacitanya. Apa? Dia lihat nih nanti tahun 2015, tahun 1984, tahun berapa. Oh, si ini bertobat nih, si Yani bertobat nih, si Esther bertobat nih, setelahnya dia udah lihat jauh-jauh jauh. Itu membuat dia sukacita, ya. Jadi manusia itu adalah detak jantungnya Tuhan. Tuhan itu akan pakai segala cara kalau kita mau go, beritakan kabar baik. Di depannya sebelumnya pray, tanya Tuhan. Sekarang Mazmur 126 ayat 6. Maju lagi dikit. Sekarang di bagian pray, ya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini firman Tuhan bilang begini, bahwa orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Kalau kita mau go, sebelum kita menabur benih, kita berdoa. Tangisin dulu tuh jiwa-jiwa. Punyalah belas kasihan. Firman Tuhan bilang apa? Selalu kan Yesus uh, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Ada kan ayatnya bilang itu kan, ketika dia tergerak hatinya dengan belas kasihan, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Jadi bagian kita sebelum kita go, sebelum kita penginjilan, berdoa, pray, tangisi jiwa-jiwa itu, ya. Orang yang menangis sambil menabur benih. Jadi sebelum kita tabur itu benih, kita tangisin. Artinya kita benar-benar berdoa, Tuhan, buat saudara kita kah, teman kita, orang tua kita, anak-anak siapa, kita berdoa. Tangisin jiwa-jiwa mereka ketika kita menabur benih. Nanti baru nabur benihnya. Pasti pulang, kata firman Tuhan. Pasti pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Sambil membawa berkas-berkasnya. Pasti ketika kita udah menangisi jiwa-jiwa itu, kita tabur benih, pasti Tuhan akan membawa keselamatan kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada orang-orang yang lain yang kita beritakan kabar baik. Jadi sebelum go, kita berdoa dulu, ya. Sebelum kita lakukan apa-apa. Jadi penginjilan itu selalu akan diberikan kuasa.
dengan belas kasihan dan doa kita. Air mata kita itu di dalam doa kita akan melembutkan hati-hati orang. Ya, jadi air mata kita tuh, oh nggak bisa nih, orang ini keras banget, nggak mungkin ya. Dengan berdoa dan tangisin itu akan melembutkan hati-hati mereka. Karena ini kan semua di dalam alam roh, ya. Sebelum engkau berbicara kepada manusia tentang Tuhan, jadi sebelum kita nih pergi bicara tentang Tuhan, ya, bicara kepada manusia tentang Tuhan, kepada orang itu tentang Tuhan, bicara dulu kepada Tuhan tentang orang itu. Oke, saya ulang lagi. Sebelum kita berbicara kepada orang tentang Tuhan, bicara dulu kepada Tuhan tentang orang itu. Jadi kita ngomong dulu siapa ini yang kita mau jangkau. Kelompok apa, suku apa, mereka siapa, ya. Ngomong dulu sama Tuhan. Dengarkan hati Tuhan. Baru kita ngomong sama orangnya. Jangan udah ngomong pulang, ya Tuhan tuh orang emang nggak bisa deh, udah keras kepala. Terbalik, tabur dulu benihnya, nangisin dulu, ya ngomong dulu sama Tuhan, baru kita ngomong sama orangnya. Abraham Lincoln berkata begini, if I have 6 hours to chop down a tree, kalau saya punya 6 jam untuk menebang sebuah pohon, ya punya 6 jam untuk menebang sebuah pohon, I spend the first 3 sharpening my axe. Saya menghabiskan waktu 3 jam yang pertama menajamkan kapaknya. Kalau saya punya 6 jam untuk menebang pohon, 3 jam saya akan memakai waktunya untuk menajamkan kapak. Itu berbicara apa? Sebelum kita go, yang Tuhan sebut missionaries atau melayani dalam bentuk apapun, kita tajamkan dulu kapak kita. Artinya apa? Berdoa. Menajamkan kapak berbicara tentang memberikan kepekaan kepada kita akan apa yang Roh Kudus mau ngomong, apa hatinya Tuhan, apa yang harus dikatakan. Tajamkan dulu kepekaan kita dengan Tuhan, dengan Roh Kudus sebelum kita go, ya sebelum kita tebang tuh pohon, sebelum kita ngomong sama orangnya. Di dalam kebudayaan Ibrani kuno, kan di dalam Alkitab ada yang disebut hujan awal, hujan akhir, ya kan? Nah, kalau para petani zaman dulu itu kalau dia mau menanam, bercocok tanam, mereka selalu menunggu hujan awal. Kalau udah hujan awal turun, baru mereka bajak itu tanahnya. Kenapa? Karena udah lembut, karena udah kena air. Sehingga ketika mereka tabur benih, itu benihnya bisa tumbuh, akarnya bisa sampai ke dalam, sehingga bisa tumbuh kuat pohonnya. Begitu juga kita. Sebelum kita membajak hati orang, ya, mari kita minta curahan Roh Kudus untuk diri kita, tangisin jiwa-jiwa, baru kita mulai menabur benih dan membajak. Ya, kira-kira begitu gambarannya. Ya, penginjilan tanpa doa, go tanpa doa, itu sama dengan kerja keras dan nanti akan banyak perlawanan, susah. Tetapi penginjilan atau go dengan doa itu akan membawa kita mendapatkan tuntunan yang supranatural, ada divine appointment, ya seperti Yesus dengan perempuan yang Samaria, ya dengan Yesus dengan pemuda yang di Nain, ada banyak itu ada divine appointment yang ketemu si ini, ketemu si itu, gitu ya. Karena kita udah mulai dengan doa dan juga doa menyebabkan hati orang-orang yang kita ceritakan kabar baik menjadi lebih lembut. Mulailah di tempat di mana kita berada. Saya memberikan gambaran seperti firman Tuhan bilang, pergi ke seluruh dunia, pergi kemana-mana. Tapi mulailah dari tempat di mana kita berada. Ya, kalau Tuhan kasih pergi, melangkah. Ya, karena ayat yang pertama tadi dalam Lukas adalah missionaries. Dia nyebutnya begitu ya, Brian Simon. Lalu kemudian salah satu teman saya ya berkata begini. Dia orang Australia. Dia bilang begini, dulu jadi kepala sekolah saya waktu di sekolah. Kalau kita pergi melayani menginjil, kalau kita melayani seorang bapak, anggaplah itu sebagai bapak kita sendiri. Kalau ibu, anggaplah dia seperti ibu kita. Kalau perempuan, anggaplah sebagai saudara perempuan kita, adik atau kakak. Kalau laki juga demikian. Ya, om kita, tante kita, keluarga kita. Dengan kita melihatnya seperti itu,
kita akan benar-benar melayani sungguh-sungguh. Artinya kita benar-benar kalau orang ini belum selamat, kita mau ceritakan kebaikan Tuhan. Supaya mereka benar-benar melihat kasih Tuhan, supaya mereka benar-benar dijamah Tuhan. Kalau itu keluarga kita kan itu yang kita mau. Jadi dia bilang, lihatlah seperti itu. Itu akan sangat menolong untuk membawa hati kita tuh punya kasih untuk orang kita lain. Nggak cuma sekedar, ya udahlah dia nggak mau menyerah gampang gitu ya. Tapi kalau kita lihat itu keluarga kita akan berusaha. Kita akan minta Tuhan tolong jamah supaya mereka juga menerima kabar baik. Memang firman Tuhan berkata, ada yang menabur, ada yang menyiram, ada yang memupuk, ada yang menumbuhkan, ada juga yang menuai. Betul, bagian manapun yang Tuhan taruhkan kepada kita, setialah melakukannya. Jangan pernah kecewa. Jangan kalau kita pikir kita cerita lagi cerita Injil langsung orangnya bilang, ya saya mau terima. Wah, kita pulang, hebat saya. Luar biasa, saya langsung ngomong orang yang mau terima. Belum tentu. Puji Tuhan kalau itu benar. Tapi kita nggak tahu di depan-depannya. Bagaimana Tuhan udah bekerja barangkali. Ya, sudah ada orang yang nabur dulu, udah ada orang yang doain dari keluarganya, kayak dari siapa, kayak teman-temannya, ada orang yang sudah nyiram, ya ada orang yang mupuk, kita giliran nuai, ya kan? Jadi kita tidak pernah tahu. Jadi jangan juga kecewa kalau orangnya tidak. Kita sedang nabur, atau kita sedang mupuk, atau kita lagi nyiram, kita nggak tahu di bagian yang mana. Bagian kita, go. Tuhan menyertai kita, ya. Eh, Ingat baik-baik, kita tidak melakukan semua ini sendiri. Go, bagian go. Karena kita udah pray di depannya. Roh Kudus itu adalah partner penginjilan kita tuh Roh Kudus. Kita nggak pernah sendirian. Kita akan terus berdoa, ya, dan kita akan melihat jiwa-jiwa akan ditransformasikan dan banyak yang akan dibawa dalam kerajaan Allah. Karena itulah hati Bapa di dalam, ya, terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu yang dia mau kita lakukan. Bawalah surga itu ke bumi. Beritakan kabar baik untuk orang-orang. Bapa, kami mengasihimu. Tuhan Yesus, kami mengasihimu. Roh Kudus, kami mengasihimu. Bapa, kami tahu Engkau mengasihi setiap jiwa-jiwa. Dan Bapa, kami berdoa pada malam hari ini, supaya jiwa kami, hati kami terbakar juga Tuhan. Dengan api Roh Kudus-Mu untuk pergi menjangkau orang lain. Dimulai dari doa kami dan hubungan intim kami dengan Engkau. Di tempat rahasia kami. Dan kami akan pergi memberitakan kabar baik Tuhan. Supaya bangsa kami, negeri kami, Engkau lawan. Keluarga kami saat ini berdoa. Mari kita berdoa. Kalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang keluarganya, saudara-saudaranya, orang tuanya, siapa saja yang belum kenal Yesus sungguh-sungguh dalam hidupnya, atau yang sudah tapi kemudian dia jauh lagi dari Tuhan. Kita berdoa sekarang, masing-masing. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau mengasihi setiap jiwa-jiwa. Kami berdoa buat orang tua kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, kakak, adik kami, anak-anak kami, om, tante, ipar, mertua, siapapun Tuhan, teman-teman kami, teman-teman sekerja kami, teman-teman di kantor kami, teman-teman kami dimanapun mereka berada, orang-orang yang ada di sekitar kami, di lingkungan kami, tetangga kami, dimanapun Tuhan, komunitas yang Kau taruhkan kami, di marketplace kami Tuhan. Jamah dan lawat mereka Tuhan. Engkau mengasihi mereka. Taruhkan kasih-Mu juga dalam hati kami supaya kami bisa mengasihi mereka Tuhan. Biar tanah hati mereka Engkau lembutkan Tuhan Yesus. Dan ketika ada yang datang memberitakan, ketika kami memberitakan, hati-hati mereka siap Tuhan. Bapa, kami berdoa malam hari ini semua yang hadir, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi kesedihan hati mereka, apapun yang kabar-kabar yang tidak baik yang mereka dengar akhir-akhir ini,
bukan tentang situasi negara atau ekonomi atau yang lainnya ya, bukan di negara kita, tapi pribadi. Apa saja kabar yang kurang baik, yang tidak menyenangkan, yang kalian dengar untuk diri kalian sendiri. Tuhan, kami mau serahkan semua kepadamu Tuhan Yesus. Engkau akan menggantikan semuanya menjadi kabar yang baik, sukacita. Kami akan mendengar good news tentang hal-hal yang terjadi dalam hidup kami. Hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang sepertinya pintu-pintu tertutup. Engkau membuka untuk kami pintu-pintu yang baru. Engkau membuka berkat-berkat yang baru. Engkau memberikan kesehatan yang lebih lagi dalam hidup kami. Mujizat-Mu selalu menyertai kami, Tuhan. Mata-Mu memandang kepada kami karena kami ini adalah anak-anak kesayangan-Mu, Tuhan. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang selalu terjadi dalam hidup kami. Dan apa yang ada di surga terjadi dalam hidup kami di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau malam hari ini kami akan tidur beristirahat dengan nyenyak, semua akan tidur dengan nyenyak, dan Tuhan berikan mimpi yang luar biasa, Engkau berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.